Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Hoirul Umah dengan NIM 11820202224 kelas PAIF semester 5. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang aksiologi nilai kegunaan ilmu, mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SSOSI MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja materinya tentang aksiologi nilai kegunaan ilmu. Yang pertama ada pengertian aksiologi. Aksiologi merupakan bagian ketiga dari filsafat setelah ontologi dan epistemologi. Menurut bahasa Yunani, aksiologi berasal dari kata aksios, artinya nilai, dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Aksiologi juga bisa disebut sebagai the theory of value atau teori nilai. Menurut Surya Mantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia atau kajian tentang nilai khususnya etika. Jadi aksiologi di sini adalah yang membahas tentang nilai atau etika. Selanjutnya, yang kedua, ada konsep nilai dalam aksiologi. Yang pertama, konsep nilai. Nilai ditinjau dari segi harkat, yaitu kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan. Jadi, jika nilai ditinjau dari harkat, yaitu yang bisa menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan. Selanjutnya, jika nilai ditinjau dari segi keistimewaan, yaitu apa yang dihargai, dinilai tinggi atau dihargai sebagai suatu kebaikan. Jadi apabila nilai ditinjau dari segi keistimewaan, nilai itu pasti akan dihargai, akan dinilai tinggi atau dihargai sebagai suatu kebaikan. Konsep nilai merupakan komplement dan sekaligus lawan konsep fakta. Kita memang hanya mengetahui fakta, tetapi harus mencari nilai. Jadi kita jangan hanya mencari sebuah fakta, tetapi kita juga harus mencari sebuah nilainya gitu. Karena sikap apapun, ideal mana saja, maksud apa saja, atau tujuan mana saja pasti mempunyai nilai. Maka nilai harus merupakan objek preferensi atau penilaian kepentingan. Jadi apapun tujuan kita atau apa yang akan kita lakukan, pasti kita harus mempunyai nilainya gitu, harus mempunyai nilainya masing-masing gitu. Selanjutnya, yang kedua ada karakteristik dan tingkatan nilai. Ada beberapa karakteristik nilai yang berkaitan dengan teori nilai, yaitu yang pertama, nilai objektif atau subjektif. Nilai itu objektif jika ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Jadi nilai itu dikatakan objektif jika tidak tergantung pada subjeknya gitu. Sebaliknya, nilai itu dikatakan subjektif jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisik. Jadi nilai dikatakan subjektif itu sebaliknya dari nilai objektif gitu. Jadi subjektif itu, nilai dikatakan subjektif itu kita melihat kepada reaksi subjek yang akan melakukan penilaian. Selanjutnya yang kedua ada nilai absolut atau berubah.
Suatu nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau gitu, serta akan berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras maupun kelas sosial. Jadi nilai itu dikatakan absolut apabila sudah berlaku dari masa lampau gitu. Dari masa lampau kita misalnya zaman sekarang kita masih melakukan suatu penilaian sama dengan apa yang dilakukan sejak dahulu kala gitu, sejak dari masa lampau atau masa yang sudah ada. Jadi serta ini akan berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras maupun kelas sosial. Jadi nilai absolut ini seperti turun temurun gitu, dari sejak dahulu sampai sekarang pasti caranya atau nilainya pasti turun temurun gitulah intinya. Absolut ini nilai yang dilakukan secara turun temurun. Selanjutnya yang ketiga ada jenis nilai. Aksiologi sebagai cabang filsafat dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada etika dan pendidikan. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti adat kebiasaan. Jadi, etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia, cara memandangnya dari sudut baik atau tidak baik. Dan etika merupakan filsafat tentang perilaku manusia. Jadi maksudnya etika di sini itu cara pandang kita, cara melihat perilaku manusia, apakah perilaku manusia tersebut baik atau tidak baik gitu. Dan apabila perilaku manusia itu baik, maka etika manusia tersebut termasuk ke dalam baik. Begitupun sebaliknya, apabila perilaku manusia ini tidak baik, maka etikanya tidak baik pula. Selanjutnya antara ilmu atau pendidikan dan etika memiliki hubungan yang sangat erat. Masalah moral tidak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran, sebab untuk menemukan kebenaran dan terlebih untuk mempertahankan kebenaran diperlukan keberanian moral. Yang kedua ada estetika dan pendidikan. Estetika merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kreasi seni, dengan pengalaman-pengalaman kita yang berhubungan dengan seni. Jadi estetika di sini itu nilai-nilai yang berkaitan dengan sebuah kreasi seni, atau disebut juga dengan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan seni. Adapun yang mendasari hubungan antara filsafat pendidikan Islam dan estetika pendidikan adalah lebih menitik beratkan kepada predikat atau keindahan yang diberikan pada hasil seni. Namun dalam dunia pendidikan hendaklah nilai estetika menjadi patokan yang paling penting dalam proses pengembangan pendidikan, yakni dengan menggunakan pendekatan estetis moral. Selanjutnya ada landasan aksiologis. Dalam aksiologis dibicarakan tentang kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia dan juga nilai-nilai yang harus dikembangkan pada setiap dominannya. Aksiologi pada dasarnya bersifat ide, dan karena itu ia abstrak dan tidak dapat disentuh oleh panca indera. Yang dapat ditangkap dari aspek aksiologis adalah materi atau tingkah laku yang mengandung nilai. Karena itu nilai bukan soal benar atau salah karena ia tidak dapat diuji. Selanjutnya yang terakhir ada nilai kegunaan ilmu. Dalam aksiologi hal yang paling penting yang dipermasalahkan adalah nilai. Di sini nilai yang dimaksud adalah
sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilainya gitu. Nilai kegunaan ilmu untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan. Kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai 3 hal, yaitu yang pertama, filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pendidikan. Yang kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Jadi filsafat sebagai pandangan hidup gunanya ialah untuk petunjuk dalam menjalani kehidupan gitu. Jadi dikatakan sebagai filsafat dikatakan sebagai pandangan hidup itu yaitu untuk petunjuk kita sebagai manusia bagaimana cara menjalani kehidupan gitu. Yang terakhir, yang ketiga, ada filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Pastinya dalam hidup ini kita menghadapi banyak masalah. Contohnya, bila ada batu di depan pintu, pasti setiap kita keluar pintu, kita akan tersandung batu tersebut. Di sini bisa dikatakan bahwa batu itu adalah masalah. Apabila batu tersebut disingkirkan, setiap kita keluar rumah, setiap kita keluar dari pintu tersebut, pasti kita lancar saja, tidak akan tersandung gitu. Jadi intinya atau artinya kehidupan akan dijalani lebih enak apabila masalah-masalah itu dapat diselesaikan. Jadi filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah di sini yaitu apabila semua masalah yang kita hadapi, semua masalah kehidupan kita, apabila dapat diselesaikan, maka kehidupan akan dijalani dengan enak gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.